Assalamualaikum saudaraku, ini saya dengan Dr. Muhammad Taufik SHMH. Saya mau wawancara soal putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi karpet merah kepada anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, yang saat ini menjadi wali kota Solo. Nah, ini ada beberapa temuan dari Mas Taufik tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu yang konon tidak bisa dieksekusi. Gimana Mas ceritanya Mas? Pertama, struktur gugatan itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Jadi menyebut legal standing. Legal standing itu dimulai dari orang itu punya hubungan hukum tidak dengan gugatan itu. Kemudian yang kedua, nama dia siapa, alamat, asal, dan yang berikutnya itu yang dia tuntut atau dia mohon itu apa. Nah, kalau kita bicara dari tiga hal itu dimulai dari statusnya dulu, dia akan menyebut di situ mahasiswa, ya. Tetapi ada yang salah. Masa sih saya mahasiswa tidak tahu nama perguruan tinggi saya? Di situ dia menyebut mahasiswa Universitas Negeri Surakarta. Saya beritahu, di Surakarta ini hanya ada Universitas Negeri itu tahun 50, namanya IKIP Negeri. Sesudah berdirinya UNS, ya, dengan Kepres nomor 22 tahun 82 itu ditetapkanlah nama Universitas Negeri Surakarta yang disingkat UNS menjadi Universitas 11 Maret. Jadi UNS saja yang negeri itu tidak pernah mencantumkan dirinya Universitas Negeri, cuma Universitas 11 Maret. UNS itu awalnya singkatan dari Universitas Negeri, tapi dengan Kepres tadi disebutnya sebagai Universitas 11 Maret. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara bahwa tadi di awal saya sebut gugatan itu harus jelas identitasnya, tujuannya dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan, apakah benar gugatan ini dibuat oleh Almas? Almas Tokau Biru. Ya, Almas Toka Biru. Pertanyaan yang pertama, kalau dia menyatakan legal standingnya sebagai mahasiswa pengagum siapa Gibran Rakabuming dan dia menganggap token inspiratif, silakan, itu kan hak subjektif. Tetapi norma objektifnya di dalam gugatan dia harus jelas menyebut dia itu siapa. Sampai hari ini tidak ada Universitas Negeri Surakarta. Satu-satunya negeri itu UNS. Itu pun singkatannya bukan Universitas Negeri Surakarta, tapi Universitas 11 Maret. Ya, sejak tahun 82 ditetapkan namanya menjadi Universitas 11 Maret. Jadi nggak bisa ngarang-ngarang. Ada yang menjadi pertanyaan kita, apakah Gibran dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia pada periode ini berdasarkan putusan MK Senin kemarin? Mari kita cek. Pemohon yang mengajukan uji materi kemarin adalah seorang mahasiswa di Solo. Jadi seorang mahasiswa dan bukan seorang pejabat. Sesuai dengan ketentuan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang haknya dan atau hak konstitusionalnya dirugikan dengan ketentuan undang-undang ini. Mari kita cek. Pemohon adalah seorang mahasiswa yang belum berumur 40. Jika untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus berumur 40, tentu merugikan kepentingannya. Dan itu masuk di akal. Tetapi kalau pemohon menyatakan dengan umur 40 akan merugikan kepala daerah yang sedang dan telah menjabat kepala daerah, itu bukan kerugian bagi dia, tetapi kerugian bagi orang lain yang tidak ada kaitannya dia sebagai pemohon. Oleh karena itu, putusan MK kemarin bertentangan dengan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Yang kedua, uji materi adalah terhadap undang-undang dan undang-undang dasar. Jika undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah. Bukan menambah frasa. Yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kemarin adalah penambahan frasa kata kepala daerah yang sedang dan telah menjabat. Ada penambahan frasa kata tersebut. Sehingga putusan MK kemarin bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, di dalam peradilan, jika seorang hakim mengadilinya yang ada kaitannya dengan hubungan keluarga, maka dia harus mengundurkan diri. Tidak boleh ikut campur dalam putusan tersebut. Dan faktanya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah paman dari Gibran ini ikut dalam rapat putusan tersebut. Sehingga ini bertentangan atau melanggar kode etik sebagai seorang hakim. Jadi kesimpulannya adalah bahwa jika Gibran tetap bersikeras untuk menjadi
calon wakil presiden hanya berdasarkan putusan MK kemarin, maka tentu ini akan menjadi presiden buruk terhadap konstitusional kita. Demikian, terima kasih. Kalau dia Universitas Surakarta menyebut Universitas Negeri Surakarta, hanya ada dua itu buat TikToker semua. Satu, itu bukan dia yang membuat, ya. Dia artinya kalau di dalam bahasa hukum perusahaan namanya strawman, orang yang cuma disuruh-suruh, ya. Terbukti apa? Masa saya mahasiswa UNSA salah menyebut identitas saya, mahasiswa Negeri Surakarta? Nggak ada. Jadi kalau kita kembali, yang namanya putusan pengadilan itu bisa dieksekusi kalau antara subjek hukum, kemudian permohonan dan putusan itu mengerucut. Nah ini kan tidak mengerucut, benar putusannya mengatakan di maksimal umur 40 atau sudah pernah menjabat di pemerintahan. Nah sekarang kita menganalisa bahasanya pun itu juga bukan bahasa hukum. Bahasa hukum itu harus jelas, misalkan menjadi wali kota dan sebagainya itu jelas. Kalau pemerintahan ini kan tidak fair, jadi siapapun kan bisa. Jadi dari pengertian ini saya menganalisa tidak mungkin yang namanya Almas itu mampu membuat permohonan atau gugatan ke MK tentang batasan umur dan diselipkan di situ pemahaman bahwa untuk menyiasati umur 35 maka atau sudah berpengalaman di bidang pemerintah menjabat pada saat itu sedang dalam menjabat. Dari fakta-fakta ini, hukum itu pengertiannya cuma satu, hukum itu memberikan kepastian. Ini tidak memberikan kepastian gitu. Jadi walaupun apa namanya Almas, anaknya Bu Yamin itu dulu tidurnya di tempat saya waktu masih mahasiswa, dia belum lulus karena saya waktu itu anggota DPR termuda, ya. Dan saya meyakini ini bagian dari sebuah skenario karena terbukti yang namanya BP Bambang Pacul 29 September sudah membuat siaran akan ada perkara baru yang mempersoalkan tentang pejabat wali kota atau wakil wali kota atau wakil gubernur, dia bisa nyalon itu. Jadi dari fakta-fakta ini ada 3 yang terpenting. Secara subjektif mungkin dia penggugatnya, tetapi secara norma dia tidak memiliki kemampuan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menguji kualitasnya kenapa dia sampai salah menyebut sekolahnya, ya sebaiknya dibawa aja ke acara ruang publik. Ya misalkan acara ruang publik itu misalkan Mata Najwa Kick Andy. Apa? Kick Andy. Kick Andy atau Kardi Ilyas. Ya. Kardi Ilyas, mereka ini orang yang sudah punya reputasi. Nanti ditanya akan ketahuan itu yang jawab dia atau tidak. Tapi kalau lihat dari gestur sama bentuk tubuhnya saja, itu jasnya aja bukan jas dia, jasnya kegedean gitu. Jadi dari fakta-fakta itu, dia ini istilahnya hanya orang yang disuruh dan sudah didesain. Karena hanya satu-satunya pintu untuk masuk ini adalah belum umur 40, tapi sudah pernah menjabat. Nah. Terus itu Mas, ya itu kan disebutkan Universitas Negeri Surakarta dalam kurung UNSA. Nah itu kan kesalahan yang fatal. Itu bisa nggak itu mencatut atau bisa juga itu menyebar hoax ya. Tergantung siapa, karena tidak ada. UNSA itu singkatannya semua orang tahu Universitas Surakarta dan nggak ada kata-kata negeri. Itu bisa nggak diralat Mas, oleh Mahkamah Konstitusi? Tidak bisa. Sekali putusan dijalankan itu satu erga omnes, berlaku semua orang. Yang kedua memiliki asas fiksi hukum. Jadi sebuah putusan yang dibacakan di depan sidang itu sudah dianggap semua umum tahu, nggak bisa. Rusak nanti Mas. Oh, iya. Jadi kalau sebuah putusan, satu mempunyai sifat Mahkamah Konstitusi itu satu erga omnes. Yang kedua semua yang sudah diundangkan itu disebut menganut asas fiksi hukum. Dianggap mengetahui. Nah pertanyaannya, kalau pengetahuannya salah, jadinya salah. Jadi sekali lagi saya konsisten itu tidak akan bisa dieksekusi. Karena Almas ini siapa? Mahasiswa Universitas Surakarta, Universitas Negeri Surakarta. Kalau makan Negeri Surakarta itu tahun 50. Tahun 82 sudah dijadikan namanya itu menjadi Universitas 11 Maret dan N-nya itu bukan negeri loh. Universitas 11 Maret, ya begitulah singkatan gitu loh. Ya, terima kasih Mas. Jadi ini dalam bahasa hukum namanya blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi. Dan kalau kita memakai lies teori kebohongan, kejahatan saya itu akan disebut dengan kejahatan lain. Artinya tidak akan perfect Mas.
Jadi tidak ada sebuah kejahatan dan ini terbukti bahwa dia membuat gugatan, tapi dia sendiri tidak tahu saya ini Universitas Negeri Surakarta atau Universitas Surakarta. Dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa UGM dibikin ikatan universitas lain Gajah Mada, nggak boleh. Mereka tidak ngerti kalau itu punya dasar hukum itu loh. Dipikirnya Unsal menjadi Universitas Negeri Surakarta itu kekeliruan, nggak. Di depan hukum nggak ada kata kekeliruan. Makanya ada yang namanya obscure libel. Apa itu obscure libel? Gugatan yang tidak jelas. Tidak jelas, salah satunya pemohonnya nggak jelas, alamatnya nggak jelas, gelarnya nggak jelas. Terus itu Mas, di Hakim Konstitusi yang Sarti Isra, itu kan bingung dengan perubahan yang tiba-tiba dari awal disebutkan itu adalah hak kewenangan dari DPR RI. Betul, itu namanya open legal policy. Tiba-tiba diambil alih dari kewenangan MK. Ini gimana Mas? Menurut saya sepakat dengan Sarti Isra ya, bahwa yang namanya umur batasan itu yang punya kewenangan DPR, karena yang membutuhkan jabatan-jabatan itu DPR, maka sebutannya hak itu namanya open legal policy. Jadi open legal policy itu tidak dimiliki Mahkamah Konstitusi karena di situ tidak ada unsur pertentangan. Umur itu sepenuhnya menjadi kewenangan DPR, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu hanya memberi kewenangan terhadap tafsir yang multi gitu. Jadi sesuatu undang-undang yang multi tafsir, double pengertian, nah itu kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Tapi open legal policy sama sekali tidak ada wilayah. Jadi ada dua kesalahan, satu obscure libel, yang kedua open legal policy itu benar itu bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih Mas. Ini saudara, ini tadi sudah jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati kita, membuka mata kita bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja.